Logan Paul dan Moist Critical adalah dua sosok yang cukup ramai dibicarakan akhir-akhir ini karena sebuah video yang terjadi di MrBeast. Jadi ternyata di video baru MrBeast terjadi sebuah beef yang gak disangka-sangka. Sebuah pertikaian yang naik lagi ke permukaan antara dua konten kreator yang suka membicarakan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Logan Paul, Moist Critical di video MrBeast? Jadi di suatu hari yang cerah, MrBeast itu membuat sebuah video perayaan karena dia menjadi channel yang paling banyak di-subscribe di YouTube, yaitu sebesar 300 juta subscriber. Wow, luar biasa. Ini nggak ada yang mau coba ngalahin MrBeast nih di YouTube ya. Jadi ya seperti video-video MrBeast pada umumnya, ngumpulin banyak peserta dan mesti melakukan sebuah challenge, dan yang terakhir bertahan menang. Nah, kebetulan pesertanya ini adalah konten kreator terbesar di YouTube, ya kayak KSI, Senat, ISOSpeed, ada juga MadPat, dan ada juga Moist Critical dan Logan Paul. Sebenarnya kompetisinya dan videonya seru-seru aja, kalian tonton dulu deh kalau belum nonton. Cuman ada yang berbeda, yaitu adalah POV para konten kreator ini. Jadi MrBeast kan bikin video, tapi para konten kreator itu di sana juga pada bikin video, juga pada bawa kameramen sendiri atau ngerekam sendiri kejadian-kejadian yang mereka lakukan selama kompetisi tersebut. Ini hal yang bagus ya secara sistem YouTube dan algoritma lah kalau kalian mau bilangnya, yang dimana kalian tuh kayak nyedot trafficnya MrBeast untuk channel kalian. Yang dimana sebenarnya nggak nyedot amat, karena MrBeast juga akan mendapatkan traffic dari kalian. Jadi simbiosis mutualisme. Pusat videonya ada di channel MrBeast, POV lainnya ada di channel konten kreator yang lain. Ya pokoknya akhirnya trafficnya jadi muter-muter lah, bagus buat keduanya. Nah, disinilah akhirnya timbul sebuah masalah. Masalah ini terjadi antara Logan Paul dengan Moist Critical atau Charlie. Logan Paul ini adalah sosok imigran dari Vine yang akhirnya berhasil di YouTube, dan bisa gue bilang dia adalah orang yang berhasil dengan banyak kontroversi. Dari kejadian hutan di Jepang sampai masalah besar kripto-kriptoan, yaitu CryptoZoo yang juga udah dibahas lengkap sama CoffeeZilla. 6 months, bro. Approval, very specific notes, 10 different artists making art for our project. Now, I'll admit, this all sounds very enticing. Nah, Logan Paul ini di Amerika sana udah jadi kayak semacam hidangan utama para konten kreator commentary seperti Charlie yang suka ngebahas what's going on di YouTube. Charlie nggak bikin 1-2 video, dia bikin banyak video tentang Logan Paul dan membeberkan apa yang sebenarnya terjadi sama Logan Paul, drama apa yang terjadi, dan lain-lain. Tentu saja Moist Critical dengan kritikalnya mengkritik banyak kegiatan Logan Paul, banyak video-video Logan Paul, dan banyak tindakan-tindakan Logan Paul. Nah, tapi tiba-tiba Logan Paul bikin video yang POV dia pada saat ikut lomba MrBeast. Dia itu pengen bikin gimana caranya dia itu konfront ke orang-orang yang nge-hate dia atau yang suka bicara nggak baik tentang dia. Yang nggak cuma ke Charlie, misalnya ke MadPat gitu, atau ke konten kreator yang lain. Dan sampailah ke diskusi antara mereka berdua, dan klipnya seperti ini. I'm always super happy that people don't take it personally, man. I don't. Thank God. I understand I'm and I'm here to be bro. Good to see you, bro. And also, Prime's pretty fire. Thanks, I'm not bro. allowed to say it on camera. I get it, bro. I get it, bro. Talk, bro. Good luck today, all right? Yeah, likewise, bro. Hah? Kok mereka baik-baik saja? Kok si Charlie malah bilang Prime itu bagus? Apakah Charlie telah menelan ludaya sendiri? Nah lo. Nah, inilah titik puncak masalahnya. Bahwa internet itu mencurigai kalau Charlie ini tuh muka dua. Charlie yang di depan kamera itu kritis banget sama Logan Paul. Dia nggak sedikit mengomentari, menggerogoti, dan juga ya mengkritisi berbagai macam tindakan Logan Paul. Tapi pas ketemu Logan Paul, mereka kayak senyum-senyum dan malah saling muji. Orang-orang langsung bilang kalau Charlie ini adalah bukan Moist Critical lagi, tapi Moist Hypocrite. Jadi orang-orang langsung kayak, lu mah beraninya depan kamera ketemu orang langsung culun, langsung diem, langsung muji-muji produknya. Padahal di depan kamera lu ngata-ngatain dia, lu jadiin dia buat konten. Tapi pas ketemu malah baya-baya aja. Haha, hipokrit lu. Haha, muka dua lu. Haha, culun lu, nggak berani konfrontasi lu. Tenan dayo. Tapi apakah itu yang sebenarnya terjadi? Ya bener itu yang sebenarnya terjadi. Tapi menurut gua perspektif masyarakat di sini kayak netizen Konoha banget. Maksudnya gimana gini? Jadi tuh Charlie baru-baru ini bikin video mengkritik Logan Paul mengenai CryptoZoo-nya. Jadi dia sebel di situ dan dia kelihatan kesel banget sama Logan Paul. Orang-orang tuh jadi bilang, tapi pas lu ketemu dia kok lu malah bersahabat? Padahal lu habis mengkritik dia. Problemnya adalah satu, banyak orang-orang di Amerika juga katrok, kudet, dan nggak ngerti. Video-video kayak MrBeast itu nggak mungkin dieditnya cuma sehari, 2 hari, apalagi seminggu. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan. Jadi kejadian di mana dia menyapa Logan Paul itu bisa jadi udah sebulan atau 2 bulan yang lalu. Dan sebelum itu tayang di upload, Charlie udah bikin video mengkritisi Logan Paul lagi. Jadi secara timeline aja udah ngaco. Dan walaupun secara timeline nggak ngaco, buat gue ini adalah sebuah perspektif yang banyak orang di sekitar gue pun masih merasa bahwa kritik
itu harus dibarengi dengan kebencian. Kritik harus dibarengi dengan permusuhan. Kritik harus dibarengi dengan sebuah janji suci bahwa seumur hidup gue tai-taiin lo. Bro, that's not how it works. Kita bisa aja mengkritik orang tersebut, tapi ya kita masih biasa saja. Walaupun ada beberapa hal yang orang itu salah, tapi ya bukan berarti lu ketemu dia langsung gampar gitu, kayak apaan? Dan buat gue ini lebih ke masalah sosial sih, kayak apa ya? Lu tuh mesti hitam putih gitu loh. Sebuah masalah tuh kayak either lu temen gue atau lu musuh gue gitu. Everybody hates Logan Paul. Banyak orang yang benci Logan Paul. Tapi bukan berarti pada saat ketemu Logan Paul terus langsung mukul-mukulan dan ngejauh. Lu bisa aja terang-terangan membenci dia dan mengkritik dia, tapi pas ketemu ya tetap behave kayak manusia gitu. Salaman, oke, cool man, cool gitu. Habis itu ya udah langsung jalan lagi. Kenapa di sekitar kita banyak ketidaksetujuan itu harus berakhir dengan ya total gitu loh. Jangan nanggung gitu. Nggak boleh ketemu, nggak boleh satu ruangan, nggak boleh sapa-sapaan, nggak boleh saling ngeliat gitu. In my perspective, I hate a lot of people. Gue benci banyak orang. Tapi gue tetap bisa ketemu orang itu dan bisa satu ruangan sama orang itu, bahkan satu kerjaan sama orang itu. Dan lu nggak sadar itu juga terjadi sama kalian. Orang-orang di kantor kalian, di kelas kalian, di kampus dan di kuliah kalian. Masa semuanya kalian cintai, kalian sayangi? Pasti ada yang kalian benci. Cuman bedanya ada yang kalian bilangin orang, ada yang kalian simpan dalam hati. Beberapa orang ada yang bikin jadi konten. Nah, di situ biasanya mulai masalah tuh, netizen akhirnya akan mendebatkan kalian. Lu benci sama orangnya tapi kok masih satu kelas? Kan kocak. Apalagi kalau kebenciannya itu bukan karena sesuatu yang mengancam gitu. Misalnya dia orangnya ngamuk-ngamuk, orangnya pukul-pukul, orangnya nusuk-nusuk orang, ya itu mah emang udah mesti kabur gitu untuk keselamatan semua orang. Ya ada beda lah, makanya lu pada terus ngukur dengan bener gitu. Misal nih, gue nggak suka Boruto, apakah gue jadi langsung gak bakal mau tatapan muka sama Masashi Kishimoto dan seluruh tim Boruto? Nggak juga. Atau lu suka Boruto gitu di tengah jalan terus langsung gue ludahin, gitu kan, imbecile gitu kan, failure. Ya enggak, biasa aja, paling ketawa bareng aja. Dan menurut gue ya ini emang kaliannya aja, tau gak lu, netizen. Gak cuma di sekitar kita, di Amerika juga kayak gitu. Emang demen bikin masalah, emang demen nyari masalah, emang demen pengen ngelihat orang itu berantem, pengen lihat orang itu pukul-pukulan, gebug-gebugan sampai berdarah, sampai salah satunya mampus gitu. Baru, wah ini baru nih sesuai jalan ninjaku. Terus lu ketawa kok di komen, haha aku cuman komen gitu, tapi mauku banyak. Lu yang pengen drama, lu yang pengen nyari masalah, lu yang emang cari kesalahan, lu yang emang pengen ada pertikaian. Karena itu entertainment buat lu, itu distraction buat lu, tapi ya masalah buat orang. Balik ke Charlie dan Logan Paul sendiri, di sini tuh Charlie bilang kan di videonya bahwa wah lu Prime lu bagus gitu. Nah di sini orang-orang bilang kayak wah lu juga hipokrit, lu bilang Prime enak gitu. Padahal si Charlie nggak pernah bilang Prime itu nggak enak. Dia nggak pernah ngomongin Prime-nya Logan Paul. Dia ngomongin tindakan-tindakan kriptonya Logan Paul. Tapi tiba-tiba masyarakat langsung asumsi, oh lu ngomongin Logan Paul berarti lu nggak suka Prime. Meanwhile dia suka Prime dan dia akuin itu ke depan Logan Paul. Tapi dibilang dia hipokrit. Padahal itu adalah kesimpulan sesat netizen US sono terhadap Prime, Logan Paul dan Charlie. Padahal lagi-lagi ya lu bisa benci sama seseorang dan lu tetap bisa ya akur-akur aja, tapi lu tetap terbuka ngomongin dia akan kesalahan-kesalahan dia dan mengkritik dia akan kekeliruan-keliruannya. Gimana yang ngejelasinnya, kayak kritik itu tuh tidak selalu dibarengi dengan sebuah amarah, kebencian, atau nafsu untuk matiin orang atau matiin karir seseorang. Mengkritik sesuatu, tidak suka sama sesuatu itu tidak selalu harus ekstrim gitu. Gue juga sampai sekarang masih baca-baca Boruto gitu kalau iseng. Emang kenapa kalau gue nggak suka dan gue tetap baca? Berdosa gue? Salah gue? Melanggar hukum gue? Ya enggak kan? Talent-talent gue juga banyak yang malah suka banget sama Boruto. Gue masih kasih kerja, nggak gue usir. Lu suka Boruto keluar? Enggak. Biasa aja. Jangan selalu anggap semua itu hitam putih. Kebencian itu mesti maksimal. Kritik itu berarti amarah dan emosi. Nggak boleh satu ruangan, nggak boleh tatap muka. Ngapain? Dengan catatan tertentu ya, maksudnya apakah dia berbahaya atau emang udah di taraf yang udah menjijikan ya pasti gue juga bakal menghindar ya. Tapi ini mungkin jadi kayak orang tua sosok nasehatin nih gue nih ya, maaf nih. Dengan lu membenci seseorang dan lu nggak mau satu ruangan sama dia, lu tuh kayak terpenjara tau. Lu kayak menutup rezeki-rezeki lu gitu. Kayak lu menutup ruang gerak lu hanya karena ada orang yang lu benci di situ. Kayak ya udah, emang kenapa? Ya sesimpel kayak udah tinggal hai atau apa gitu. Kayak lu ketemu mantan lu di sebuah acara gitu. Terus lu kayak langsung males ke acara itu, kayak emang kenapa? Mantan lu juga minding her atau his own business, ya lu juga minding her his own blah. Ya lu ngerti maksud gue lah. Tapi pernah kejadian kan kalian kayak gitu ya janganlah, ngapain. Justru ini adalah contoh yang bagus dari Charlie dan Logan Paul, bahwa ya kayak bisa begini berkehidupan. Santai aja. Lu nggak melanggar hukum, santai aja. Justru Logan Paul yang harusnya nggak santai, karena dia dicurigai apa? Pamendam. Kenapa jadi kalian netizen yang panik? Tapi ini juga Logan Paulnya juga sih yang emang pengen cari sensasi dengan bikin, wah aku akan konfront hater-haterku dan lain-lain. Lu kalau mau konfront mah di banyak kesempatan. Kenapa pas di video MrBeast yang dimana orang-orang itu lagi istilahnya ya bukan bekerja lah, lagi berusaha untuk membuat konten yang bagus bareng sama MrBeast. Karena MrBeast lagi menyambut dia memecahkan angka subscribers. Ya moodnya mesti seneng lah. Masa langsung males lah gue ada Logan Paul, gue nggak jadi ikutan dah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama percakapan tidak penting seperti ini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Santai aja bro hidup. Nggak hitam putih, nggak ekstrim. Santai aja, swear, santai. Nggak nyantai lu kalau hidup tuh. Kelakuan netizen pengen nyari ribut mulu. Apa sih?